Hubud dunia, terlalu cinta dunia. Yang kedua nanti minta tetangga enggak dikasih, ribut tetanggaan. Pelit kali pun kau Kak, minta bunga pun tak dikasih. Iya. Jadi kita ini biasa aja. Yang paling parah yang saya lihat, kalau hari ini musim itu bunga semua pada ngikut rata-rata. Saya ceramah suka maju bunga, ceramah Medan Krio bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pengurus Majelis Taklim yang mulia. Kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang berhadir di Masjid Nurul Amin dalam rangka zikir bersama, tausiah agama, nanti diakhiri dengan sholat tasbih. Salawat berangkai salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Medan Krio hadir? Mana Medan Krio? Oh iya, orangnya masuknya berapa orang? Suka maju. Di absen dulu ini ke sekolah. Saya mencirim Kutalim baru. Udah, yang lain enggak datang. Udah, kita cerita-cerita mati aja ya kan? Ya, supaya banyak bekal menghadapi mati. Mungkin belum kenal sama saya, nanti tengok YouTube aja, ada semua itu ya kan? Tapi jangan lupa like dan subscribe dia, supaya naik ya kan? Itu dia. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah, kita hari ini bisa datang karena taufik dan hidayah. Apa itu taufik? Kan begitu. Hidayah itu petunjuk. Hidayah harus dijemput, jangan ditunggu aja, nggak sampai-sampai dia. Harus dikejar. Makanya ibu hari ini dapat hidayah. Kenapa dijemput hidayah tuh? Walaupun sibuk di rumah, masaknya belum siap, datang kemari. Ini jihad. Ini hebatnya mama-mama ini kadang kan, kalah bapak-bapak, sholat tasbih mama-mama, ya kan, wirid oma-oma semua, bapak-bapak tak ada, paling beberapa aja, ya. Pertama kita sehat, sebelum kita sakit gunakan sehat nih. Ustadz kita, Ustadz Yajid lagi diuji Allah, kita doakan cepat sakit. Udah jenguk kalian belum? Udah. Ya, kasih buah tangan tuh sikit. Iya gitu dia. Ya kan, kasih salam-salam tuh sikit, bersemangat. Aku enggak mengajarin ya kan. Iya, itu penting juga itu. Jadi hari ini kita sehat, ternyata kesehatan ini akan berakhir dengan sakit. Berapa lama lah kita sehat? Umurmu 80 itu pun campur stroke. Campur penyakit gula, asam urat, sesak napas. Apa yang kita sombongkan hari ini? Maka kata Nabi, hati-hati 5 perkara ini sebelum jatuh 5 keadaan. Ya, hari ini banyak orang yang lalai. Sebab dunia ini menipu, kata Allah. Waman hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu. Maka hati-hati kita. Kita bakalan pulang kampung. Bahkan dalam suatu hadis kata Nabi,
hei manusia, kau harus sadar diri, kau datang ke dunia ini, kau adalah tamu, kata Allah. Kata Nabi, ternyata kita ini lahir adalah tamu. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kau punya harta, jangan kau bangga. Harta yang ada hanya pinjam doang aja. Suatu masa diambil balik sama yang pemilik harta, Allah Subhanahu. Jadi kita ini datang nih tamu. Bagaimana akhlak tamu? Tahu diri. Ini masalahnya. Kalau namanya sudah tamu, bertandang ke rumah orang, harus pakai adab. Bukan gitu kan? Kalau bertamu kita rumah orang, makan sembarangan, sayurnya kita habiskan, rumah kita kotor, diusir. Alah, pulang kau, gak punya otak kau tamu. Pasti begitu. Allah juga marah. Hari ini kita datang sebagai tamu, posisinya harus patuh sama tuan rumah. Itu maknanya itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit Allah punya, Danau Toba Allah punya, kita Allah punya. Ini napas pinjam aja. Ini napas, pinjam aja. Suatu saat ditarik napas, ini mau apa kau, kata Allah tuh ya. Jadi hari ini kita, Bu, kalau sudah mau ngaji, Ibu, sudah bagus itu. Kalau sudah mau dengarkan ceramah aja, ikut wirid, sholat tasbih, wirid akbar, udah bagus, udah elok ini. Tapi jangan merasa ini rusak. Tadi dibilang Ibu tuh kan, jangan merasa lebih baik dibandingkan orang lain, hancur kita. Ini yang kadang ini yang merasa ini rusak. Akulah yang paling soleh semencirim ini, yang lain masuk neraka semua. Udah, iya. Hati-hati kita ini, karena amal yang kita perbuat hari ini tidak ada jaminan surga. Coba tunjuk tangan, siapa bisa jamin hari ini masuk surga? Gak ada. Tahajudmu belum tentu, jangan kau bangga. Haji umrohmu belum tentu, jangan kau bangga. Pulang haji menggatal balik. Pulang haji mulutnya masih lantah bercakap, sakit orang dibikinnya kan, tetangganya ribut. Iya, jadi hati-hati kita ini. Jadi apa yang kita bawa nanti, amal inilah yang kita bawa, dengan catatan amalnya ini betul-betul ikhlas, tidak ada mendongkol dari dalam. Terkadang kita mohon maaf ibu-ibu, jangan dulu cerita belakang tuh, perhatikan. Aku palak kali ada cerita. Ya, cerita. Bentar aja ini udah sholat, kinter lagi nih kan. Aku udah mau apa, bawaannya mau buang angin aja ini, lama kali pula kan. Apalagi masalah duit, lama itu. Masalah uang tadi lama lagi. Kayak mana? Memang ini duit ini kan. Kata sambutan lagi lama, aku yang gawat. Oh, yang udah kan, lagi sholat. Jadi apa hari ini yang kita bawa? Amal yang ikhlas. Sholat kita itu belum tentu ikhlas itu. Terkadang kita Zuhurnya tengah 3. Ini kan zuhur kan cepat ya, 12:17. Gak zuhur mama, kata anaknya. Ntar lagi lah, masih lama. Masih panjang lagi zuhur tuh. Golek waktu kan. Sholatnya tengah 3, begitu habis dia sholat bunyi asar. Alah, udah asar lagi, berarti gak ikhlas. Ya Allah, barusan zuhur udah asar lagi katanya. Iyalah, zuhurnya tengah 3, asar tengah 4, selang 1 jam. Yang kedua, kita terkadang sholat payah khusyuk kan, tuh bayang yang lain-lain. Sebelum kita sholat tak ada yang ingat. Begitu sholat kita takbir, mantan pun ingat. Iya, jalan-jalan otak ini kan sampai ke Sambu belanja monja, tengoklah. Danau Toba bisa nampak di dalam. Iya kan? Mobil nampak dalam, Alphard tuh tergambar dalam, begitu besarnya masuk. Bagaimana sholat yang diterima Allah? Ciri-ciri sholat yang diterima itu ada khusyuk dia. Tahu khusyuk ini? Konsentrasi batin. Khusyuk wal khudu dia. Konsentrasi batin. Terkadang kita menghayal, apalagi banyak utangnya itu, alah, payah lah. Payah. Begitu takbir ingat utang tuh kan, yang 5.000 pun ingat dia, ya Allah, sana 5.000 belum kebayar, ya Allah, sana 10.000, ya Allah, sana 200, alah mampuslah situ. Akhirnya sholat isanya 5 rakaat. Kadang tahiyat awal lupa dia, ya Allah berapa rakaat lainnya, ya Allah mampuslah situ. Jadi banyak kita beramal, dan jangan menganggap paling soleh, rusak kita. Anggaplah dirimu pendosa supaya aman. Orang yang menilai, bukan kita yang menilai, orang lain yang menilai. Apakah kau baik? Maka kata Nabi,
kalau menilai orang lain baik, tanya tetangganya, kata Nabi. Paham, Bu? Kayak mana wak itu? Tanya tetangganya, dia yang tahu. Kalau ditanya dia pasti merasa, iya baik aku paling baik di badan kiri, bertahu kau, katanya. Iya, makanya kalau menilai orang, kau tanya tetangganya. Begitulah cara menanya orang bagaimana tingkahnya. Dia yang tahu itu kan. Makanya kita hidup-hidup ini baik-baiklah sama tetangga. Jangan gara-gara tai ayam gak cakapan. Nah, awas, banyak hari ini kan. Tetangga punya ternak ayam, berak di teras, ribut masalah tai. Iya, 2 tahun tak cakapan masalahnya. Gara-gara tai. Kan jadi tai yang 2 ini akhirnya kan. Jadi tai kau dua-dua. Gara-gara kecil aja hancur akhirat kita. Makanya dunia ini pandai-pandai awak bergaul. Jangan terlalu akrab berkawan, tak boleh. Dilarang Nabi akrab berkawan. Ini enggak beli baju warnanya sama, bunga-bunganya di pantatnya pun sama. Kayak gini sama kita bersama kita kayak gini bikin. Iya ada bunganya, ada bunga cantik, dia melenggok nampak bunganya itu. Katanya, iya sama semua. Begitu ada masalah 5 tahun tak cakapan. Iya, dan tersindir ya aku langsung aja sakit hati pulang. Ya, jadi dilarang akrab kali berkawan biasa aja. Tak boleh. Bahkan kata Nabi dilarang kita berteman sama orang kaya yang sombong. Diancam. Siapa yang berteman sama orang yang kaya punya sifat kesombongan, hilang 2/3 imanmu. Rusak kita. Apa makna hadis ini? Ternyata kalau kita berkawan sama orang yang kaya jauh dari agama, begitu duduk sama zikirnya zikir harta terus. Aku beli rumah kah? Harganya 2 miliar. Oh iyalah. Iya. Besok jumpa beli mobil baru aku kak. Lakiku baru cair. Kita suka kau lah, aku pun nggak pernah ya kan? Cerita harta terus, nggak pernah cerita mati. Jadi ibu pilihlah kawan-kawan ini begitu jumpa tentang amal diceritakan. Ini jangan lepaskan dia. Kalau ada kawan-kawan kita cerita harta, lantak kau lah situ, mampus kau situ. Sekarang baik hari ini, maka carilah kawan-kawan yang selalu menasihatimu ketika kau lalai. Cari. Ketika kita tak sholat, ditelepon kawan tu, udah sholat kakak? Belum. Sholat kak. Sholat kak. Enggak mau kawanku enggak sholat. Sholat kakak. Sholat. Iya, bentar lah ya sholat. Iya, enaknya begitu. Dan jangan suka dipuji kawan. Siapa orang yang memujimu, dialah musuhmu, kata Nabi. Hati-hati kita pujian. Karena kan banyak-banyak kali ini kan. Iya. Mualimah, ustazah katanya pula. Iya. Di belakang menyucuk dia. Hati-hati. Sini nggak ada yang lainnya itu. Sini aman. Jadi jangan kita suka dipuji orang. Siapa yang memujimu, hati-hati, dialah mungkin musuhmu, kata Nabi. Jadi cintailah kawan kita yang selalu mengkritik perbuatan kita. Itulah kawan yang mantap dia. Kita nggak pakai jilbab dicubitkannya kita. Jilbabmu kok kecil kali. Iya, jauh lagi itu. Udah diam kau. Iya, ditanya, enggak jilbab. Besok datang ke rumah, banyak jilbab di rumah yang panjang-panjang. Karena jilbab ini ukurannya tangan ya. Hati-hati, kita banyak yang salah-salah, mohon maaf. Kadang berjilbab cuma begini jilbabnya, masih haram itu, hati-hati. Jilbab ini ukurannya tangan. Kalau pakai jilbab tertutup tangan. Itulah ukuran jilbab itu. Sekarang mau macam-macam. Ada kayak 88 meter, macam-macam bunuh diri. Lilit sana, lilit sini, lilit sana, lilit sini. Baru sangkut di atas, sesak napas berjalan waktu begini. Mana wah makan bakso katanya. Begitu makan bakso nyangkut baksonya mati. Jadi ukuran jilbab tuh tertutup tangan ketika diluruskan ke bawah. Sekarang banyak modelnya, jangan dibeli yang tidak. Yang kedua, jangan transparan, jangan tipis. Nampak rambut tuh dari jauh, tebal dia. Nggak mesti mahal, nggak usah mahal-mahal, nggak ada duit kita, miskin-miskinnya kita ini. Uang kas pun macet. Iya, uang kas macet. Cuma 5.000 per bulan macet, payah memang. Coba makan bakso 200 habis satu malam. Memang berat. Inilah ciri-ciri orang yang munafik tuh kan. Ketika berhadapan dengan agama, payah mengeluarkan duit. Ketika berhadapan dengan dunia supaya terkenal dia orang yang dermawan, supaya kenal orang yang baik. Oh, kalau berkawan, udah apa yang bayar? Udah, pakai duitku aja, udah.
Inilah hati-hati. Ketika datang panitia Maulid Nabi, dibentaknya. Apalagi? Duit terus. Hati-hati kita nih. Ketika berhadapan dengan agama, bagaimana kita ini? Hati-hati. Terkadang kita baik sama kawan. Kalau sama kawan, tak hitung-hitungan itu habis 500. Udah, aku yang bayar. Angkot aku yang bayar semua. Semua aman. Habis itu rupanya habis duit, ngutang lagi sama tetangga, ribut gara-gara itu. Ya, jadi kita ini tadi ada dengar rapat masalah duit itu, selesaikan tuh. Yang nggak paling mahal itu. Satu desa limpul dia bikin 300, mau apa rupanya? Untuk agama jangan hitung-hitungan. Ya, jangan hitung-hitungan. Saya pernah ada daerah perwiritan yang lain, 1 bulan cuma 2.000-nya uang kasnya, itu pun macet. Iya, ada itu di kampung kami Simalungun. Kamar mandi aja 2.000 kita berak. Masa sama untuk berak sama untuk akhirat? Pantaslah miskin hidupmu. Dijamin. Orang yang sedekah ini nggak akan jatuh miskin dia. Tapi harus yakin. Dan jangan ibu bayangkan balik modal. Kata Ustaz, tunggu jatuh miskin. Infak kala limpul, coba aku tunggu dulu. Mana ya Allah? Iya. Rezeki bukan hanya duit, kesehatan. Anak baik-baik, suami nggak menggatal. Iya, rezeki itu. Ya rezeki itu kan. Suami yang lain tengoklah, biniknya sholat tasbih, dia apa? Main togel. Iya kan? Biniknya rajin sholat, dia apa? Narkoba. Ada begitu. Saya kan ceramah di penjara, saya 6 tahun. Masih ceramah hari ini. Saya tanyai setiap narapidana yang masuk ke dalam tuh. Ada lakinya baik, biniknya tukang makeup aja. Ada bibirnya merah, kurang merah, bayain. Meleleh jang. Begitu habis gincunya, bu, pakai lidi ngoreknya, bayangkan. Pakai lidi, ambil lidi itu dulu, ambil. Pakai lidi, bayangkan kan? Rupanya tengoknya, udah yang pertama warna merah, habis minta tetangga warna ungu, merah ungu atas bawah. Iya, hati-hati kita ini. Nah, jadi kita ini pun yang sholat nih, luruskan niat. Ya bu ya, luruskan niat. Kita datang kemari lillahi ta'ala dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ini. Aku datang kemari, Allah, hidupku kusarahkan, matiku kusarahkan, ibadahku kusarahkan semua lillah ta'ala, karena Allah. Walaupun udah banyak meninggal anggota wirid ini, kan dengar saya kan, mendadak dia. Memang ini ciri-ciri kiamat, mati mendadak. Hati-hati, mungkin besok kita menyusul. Ustaz pun tak kemungkinan kan, masih muda saya, nggak ada alasan tuh. Muda tua nggak ada syarat-syarat mati. Bayi lahir pun banyak yang mati kan. Jadi sebelum kita mati ada 6 perkara kata Nabi yang menggerogoti amal. Hati-hati kita ini. Ini kita beramal. Nanti wirid akbar beramal, nanti udah duha, surat tasbih. Ternyata ada 6 perkara yang menghancurkan amal yang banyak kita tak tahu. Dan kita merasa udah mantap amal kita, ada 6, bu. Hati-hati kita. Yang pertama kata Rasul, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tailami, pertama yang menggerogoti amal, al-istighalu bi khuyubi khalqi. Apa dia Ustaz? Suka mencari-cari aib saudaranya. Hancur amalmu. Walaupun amal besar seperti gunung, tapi kau buat yang anak ini hancur. Begitu di akhirat nanti ditimbang, 0 timbangan, enggak ada beratnya. Sekarang banyak hari ini di medsos, hati-hati, ribut di Facebook itu kan, berdebat di situ. Akhirnya pindah wirid. Enggak cocok. Sok paten, pindah. Sana ribut, pindah lagi. Pindah-pindah aja dia. Maka saya sampaikan, kita yang hadir jangan pindah-pindah. Nanti kalau kau mati, bukan orang sana yang ngurus mayatmu, orang sini. Paham, bu? Iya, bukan orang sana yang tahu kabar. Ini dulu, siapkan pemandiannya, gunting kain kapannya, bikin bunganya. Bukan orang sana. Sana pun mungkin tak datang dia kemari melayat. Makanya hebat kali awak. Maka jangan paksa cocok orang sama-sama sifatmu. Kaulah mencocokkan sifatmu ke orang lain supaya enak berkawan. Begitu petua ulama. Dia paksa dia cocok sama sifatmu, hancur. Kita beda-beda ini. Nggak ada yang sama sifat kita. Kita yang mencocokkan. Bu Sam kayak mana gini? Alah dia begini tingkah kita. Bu Tri kayak mana? Begini dia. Yang lain kayak mana? Begini kita.
Kita mencocokkan semua. Ada dia tukang cakap, ada satu pertanyaan 20 jawaban, ada. Dan gitu modelnya. Ada. Contoh, gini kan sholat tasbih ini kan. Kenapa kakak semalam nggak datang? Satu pertanyaan, dijawab 20. Sakit lututku, udah berobat aku ke sana nggak sembuh, kesundarin lagi aku nggak sembuh, dikusuk lagi pantatku nggak sembuh. Banyak jawaban kita pun. Iya. Satu pertanyaan, begitulah modelnya kan. Tahala kau dengarkan itu, begitu modelnya. Tahulah kita. Si A kayak mana? Oh, tukang cakap. Dengarkanlah itu. Maunya kalau kita tanya, kenapa gak datang, Wak? Gak enak badan, selesai. Cuman modelnya banyak cerita, banyak cakap. Tahankan, dengarkan. Kalau gak didengarkan, sakit hati dia. Coba bercakap, dia pulang, kita pulang, sakit hati dia. Iya, kenapa gak datang, Wak? Iya, sakit pinggangku, Wak, ya. Udah ruku aku lama tak sehat. Dikusuk lagi aku bayar 20.000 bayar. Udah kurang 15 nggak bisa 20 katanya. Udah berobat ke Sundari suntik udah, diinfus udah nggak banyak tahan kan itu. Jadi jangan paksa orang cocok, kita yang mencocokkan supaya enak wirid nih. Ini sudah berkurang nih surat tasbih nih gara-gara kopi. Jangan takut corona, titik. Kalau mati-matinya kita besok. Cuman pakai ini ikhtiar. Abu nggak masuk dia itu yang masuknya itu kan. Nah, habis ini buka dia. Kalau batuk di luar, kalau beringus awak di luar, jijik orang, sakit hati, udah tak cakapan. Sekarang banyak batuk, sakit hati, udah ribut, nggak mau sholat tasbih lagi, dipecat katanya. Lupa dia yang apa? Iya, jadi pandai-pandailah kita ya kan. Kira-kira kita batuk kita pakai apa tuh ya kan? Kita batuk tutup tangan tuh atau keluar kita, usah di dalam. Nanti kawan begini, kita melotot. Kita bilang sok kali kau jadi orang. Kau dulu mah udah ribut, pindah wirid. Ini masalah tuh ya. Udah Bu ya? Baik-baiklah kita, jangan paksa orang cocok. Yang kedua, ada sifat manusia banyak kita bertanya cuma satu jawabannya singkat. Kita udah panjang pertanyaannya, panjang lebar 20 kalimat, cuma satu jawabannya. Kak, kami semalam sholat tasbih Ustaz. Kenapa kakak datang? Kau tengok. Itu aja bilangnya. Kenapa kakak datang semalam? Kau tengok. Udah. Begitu modelnya. Udah Bu ya? Jadi baik-baik kita ini ya. Makanya saya sampaikan berulang di Perwirita dimanapun saya ceramah. Jangan takut corona ini. Sekarang negara nggak sehat. Saya sampaikan berulang. Kami musuh negara hari ini. Hafiz Quran radikal. Ustadz radikal. Good looking, ganteng. Aku kan ganteng pakai serban, pakai imamah di kepala. Ganteng. Musuh negara. Yang menyampaikan bapak kita, Menteri Agama. Karena bapak kita itu. Iya. Kemana kita dibawa? Ngikut kita. Dibilang radikal. Jadi hari ini negara nggak sehat. Minimal walaupun negara penyakitan, kita jangan penyakitan ya. Iya, itu maknanya itu. Udah Bu? Ini yang pertama. Yang menghancurkan amal, suka melihat-lihat aib orang lain. Mohon ya, kita yang hadiran ini, lihatlah dirimu, bayar tak usah kau apa orang lain. Nanti gawat kita jangan, golap kita golap. Lihat diri kita. Sudahkah pantas aku seorang muslim? Sudahkah pantas aku begini? Coba. Maka ada pepatah, gajah depan mata tak nampak dia, begitu besarnya. Tapi kuman seberang lautan pantai Cermut nampak waktu. Ini. Coba kau anakmu kayak mana enggak beres ku tengok. Anaknya pun tak beres. Jadi tolong masalah anak ini enggak usah kau begini ke anak orang. Bahas anakmu sendiri kayak mana tingkahnya ya. Nanti jatuh hukum karma tuh. Al-Isra itu kan ada kan, in asantum asantu li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, baik juga yang datang, Bu. Inilah rumus hidup biar enak kita. Siapa yang berbuat jahat, jahat juga yang datang. Enggak ada terbalik. Allah itu adil. Maka rata-rata anak yang durhaka sama orang tuanya, lihat hidupnya hancur berantakan. Kita hari ini baik-baik sama mama, lihat anak kita menurun. Laki kita rajin ke masjid, kita pun aman. Enggak takut anak kita narkoba. Kenapa? Pahala dari merawat orang tua itu. Coba anak durhaka dia, menangis mamanya bayar gara-gara tingkah anaknya. Cobalah. Menangis bolak-balik. Bolak-balik masuk penjara, jual rumah, bebaskan, bertingkah lagi, jual tanah, jual kebun, habis hartanya. Gara-gara anak. Jadi kita ini, orang tua kita jadikan dia raja.
supaya mengalir rezekimu seperti air. Ya Bu ya, karena kunci surga di orang tua. Ada orang yang rajin sholat tapi durhaka, neraka tempat tinggalmu kawan. Karena dua ini, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Walaupun orang tua kita sudah tua, pahamilah. Kalau orang tua dia mengoceh mulutnya, pahami itu. Jangan ibu mentah. Makan mak gitu aja. Atau kita bercakap, makan suapi, beres kotorannya itu. Dulu mama kita berapa kali berak di celananya? Kita di situ berak kan, mau duha dia kencing kita, marah dia, tidak. Tapi hari ini mama kita baru 1 bulan kita udah ribut kita. Bawa mama nih, kami aja yang rawat. Udah banyak mengadu ke kita. Akhirnya mamanya bayar menangis, oper sana 1 bulan, bawa ke Takengon 1 bulan, bawa mari, akhirnya meninggal di Mencirim. Balik-balik capek, bawa sana, mati waktu. Ya, karena kita berfamili enggak semua satu pola pikir. Kita kakak beradik tak semua satu pola pikir, lain-lain. Ada, makanya kita ini Bu, anak kita mungkin 5, enggak 5-5-nya baik, enggak. Ada juga yang bototnya, ada juga barongsokannya ada. Itu kasarnya itu kan. Karena sakit, punya anak hari ini bukan malah membantu mama, malah membuat lagi susah orang tuanya. Jadi kita pun keadaan begini, ya Allah, punya anak yang bukannya tabak enak, masa mampuslah ya Allah ya Tuhanku, nasiblah bayar, nasib. Ku telelai ini bayar, ku tahankanlah ini. Kadang kita iri kan Bu, anak orang 5 bisa diatur 5-5. Kadang kita menangis itu. Bahkan kita bertanya, apa resepnya Kak? Kenapa anak kakak baik-baik semua? Aku anakku 5, 1 pun tak baik. Satunya jawabannya itu Bu. Dulu kita sama orang tua kita kayak mana? Ya, tarik dulu ke belakang tuh, tanya dulu diri kita ini. Dulu kau sama mamamu kayak mana? Ya Ustadz, parah juga. Ya tahankanlah 10 kali lipat anakmu sama kau melawannya. Tahankan. Paham Bu? 1. Yang kedua, yang menghancurkan amal-amal manusia kata Nabi, hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Kita berpakaian ini janganlah mahal-mahal dibeli, habis uang tuh. Sekarang masalah bunga, viral bunga-bunga ini ku tengok. Mataku canggih ini kan. Oh, lompong-lompongnya semua itu. Saya tanya berapa lompong tuh? Ada 1 juta 1 bunga. Ini gawat ini. Ada 800, ada 400. Dibelinya ribut sama suami gara-gara sebiji bunga. Hubud dunia, terlalu cinta dunia. Yang kedua, nanti minta tetangga enggak dikasih, ribut tetanggaan. Pelit kali pun kau Kak, minta bunga pun tak dikasih. Iya. Jadi kita ini biasa aja. Yang paling parah yang saya lihat, kalau hari ini musim itu bunga, semua pada ngikut rata-rata. Saya ceramah suka maju bunga. Ceramah dan Krio bunga, ceramah di Mencirim bunga semua, Coba masalah tarawih, musim tarawih tak ada yang minat. Aku langsung bercakap, maka jangan diundang, sakit hati, rasakan. Coba musim agama, musim beramal, masuk malam Ramadan, cuman 1 minggu rame masjid tuh. Masuk minggu kedua sudah tinggal 2 orang, itu pun 80 sama 87. Ini masalahnya. Inilah yang hancurnya amal kita. Jadi masalah bunga ini tentang dunia ini. Jangan gara-gara bunga kain ibadahmu tak layak menghadap Allah. Iya, pikirkan telaku ngawak dulu. Udah tipis dia layak diganti. Ya kan? Pikir saja dah awak. Udah tipis dia layak diganti. Jangan pikirkan yang lain. Sekarang banyak hari ini sedikit bunga penuh jual bunga itu, beruntung dia. Padahal di Lompong banyak, di kampung kami Lompong makanan babinya itu dulu. Iya. Iyalah. Dipijak-pijak dulu, dibabat pun itu enggak ada gunanya itu kan. Sekarang berapa? 65. Ya Allah, emosi aku datang ke kampung makan babi, aku kasih kau. Iya, tensi awak nengoknya. Inilah hubbud dunya dia. Maka lihat artis-artis itu bukan, pakaiannya mana ada yang murah, mahal-mahal. Inul Daratista itu rambut palsunya pernah diwawancarai, silet dia RCTI, Mbak Inul, berapa harga rambut palsunya ini? Oh, ini murah aja 48 juta. Inilah hubbud dunia itu. Kita ini berapa lah? Ini pun paling 3 kali bayarnya ini kan, kreditnya ini. Iya, rata-rata mungkin ya kan, mungkin. Iya.
Grup marhaban bajunya kredit 3 kali bayar. Boleh, tapi jangan ada unsur bunga ya. Boleh dia. Udah, yang kedua tadi cinta dunia. Yang ketiga, ibu dengarkan ini ceramahku, enak kali nih. Nanti tonton YouTube-nya, putar lagi balik. Mau tidur dengarkan lagi. Sahriaman Saragi, FKS MM Sunggal, dengarkan. Jangan lupa like, subscribe dia. Udah, 3. Yang menghancurkan amal manusia yang ketiga adalah qillatul haya, hilang rasa malunya. Udah mulai banyak anak-anak gadis kita, udah tua tak pernah pakai jilbab kemana-mana. Kita yang malu nengok. Iya, udah keriput kulit tuh nggak pakai jilbab, ya Allah Tuhanku. Bahkan kami sering diundang ke arisan keluarga, disambut kami para ustaz tak berjilbab waktu pakai menyambut ustaznya, nggak ada malunya. Kalau artis kau sambut nggak apa-apa, mau telanjang kau gak dibahasnya itu. Tapi kalau ustaz kau sambut minimal sopan pakaian. Ini banyak kejadian yang saya alami. Yang parahnya kayak laki-laki waktu pangkas pendek-pendek itu kan. Mana wak laki, mana wak perempuan? Ya aku lewat perempuan. Kupikir dia wak laki, kayak laki pula pangkasnya. Nggak punya rasa malu lagi. Iya. Jadi ibu ini pun ya kan di rumah awak nanti belanja kampung lalang pajak-pajak gitu ya, berjilbab awak. Kalau nggak ada jilbab pakai baju hujan pun boleh. Iya, tutup dia kan. Pakai baju hujan awak, keringatan tahankan. Sekarang banyak sudah hilang rasa malu. Joget-joget, Facebookan, main TikTokan. Anak-anakmu bu, tolong hapus TikTok tuh nak. Mama nanti diseret api neraka, bukan kau. Pakai otak kau sikit. Hati-hati kita ini. Anak-anak kita yang SMA datang pacarnya ke rumah nggak malu lagi. Maka anda yang punya anak gadis, kalau datang laki-laki ke rumah, dia bukan tamu. Ingat, dia bukan tamu yang datang, dia adalah orang yang akan menghancurkan anak gadismu. Usir dari rumah itu. Sekarang ibu banyak kali baik-baik, masuk nak, minum nak, cuma ada susu. Dikasih susu, ayam penyet keluar. Ya tambah lama situ dia. Coba jangan kasih minum, jangan keluarkan, belalat mulutnya itu. Lama-lama kan pulang dia. Ini yang salah hari ini. Datang pacaran disambut sama maknya pula anak perempuan ini. Akhirnya apa? Izin ya bu ya, kami malam mingguan dulu simpang. Apa itu? Ada rapat remaja masjid. Apa rapatnya? Di pokok sawit rapat. Aku langsung ini sekarang sudah hancur karena zina ini sudah ngeri di Medan, Sumatera Utara. Kita nomor juara 3 di Indonesia rawan zina, tapi pialanya belum dapat. Juara 3? Iya, ada piala dia. Narkoba kita Sumatera Utara juara 1 di Indonesia, piala belum turun. Pahamilah itu ceramahku ini ya. Iya, jadi kita harus punya rasa malu lah ya. Malu awak tak solat, umur sudah 60 ke atas tak solat awak. Kata Nabi, umurmu 40 tahun tak tobat, sampai mati sudah payah kau berubah. Ingat, siapa ini hari ini 39, 1 tahun lagi bayar, siap-siap. Ini ngerilah. Yang 38 2 tahun lagi kesempatan memperbaiki diri, rajin sholat tasbih. Ikut aja sholat tasbih walaupun tak bisa awak, ikut walaupun halangan nengok bisa lah kan. Tidak nengok awak. 40 tahun tak berubah sampai mati, dikunci Allah hidayah tu. Maka suami kita terbukti, suami-suami kita di rumah tu kan payah berantem masalah sholat. Sholat kau bang, alah diamlah kau. Ibu kali pun kau, bukan urusanmu itu, ribut masalah sholat di rumah tu. Sama anak pun gitu, sama menantu pun gitu, ribut masalah sholat. Jadi ibu-ibu nggak masalah ribut masalah sholat, dianjurkan ribut. Bahkan kita menangis lah nengok anak kita tak sholat. Udah bu ya. Jadi yang ketiga tadi tidak punya rasa malu. Udah dia lama bertetangga, ribut sama tetangganya. Sudah punya mertua, tak cakap sama mertuanya. Ini hancurnya manusia. Tolong yang di belakang dulu jangan cerita, bentar aja lah ini ya. Jangan cerita dulu, tolong bayar, tolong. Ya biar enak ceramah kita ini. Ya. Yang keempat, apa dia yang menghancurkan amal manusia kata Nabi? Punya penyakit hati. Bahaya hati ini. Tidak ada orang masuk neraka. Kenapa masuk neraka kau? Sakit jantung ya Allah, enggak ada.
Jangan, mana ada kan? Kenapa masuk neraka kau? Sakit gula 4, sekian, nggak ada. Kenapa masuk neraka? Sakit apa? Paru-paru? Tidak. Kenapa masuk neraka? Penyakit hati, sombong. Jadi kita ini Bu, udah putih pakaian kita, putihlah di dalam. Minimal dia agak-agak putih, dia walaupun tak hitam berbulu berakar, minimal dia coklat lah dia. Apa kan? Ini sekarang hitam, udah hitam berbulu lagi dia, berkaki di dalam tuh kan. Berakar dia dalam tuh kan. Nengok orang dia boleh tipi. Oh, dari mana uangnya itu ya? Aku tahu kan tukang becaknya waktu. Dia yang paling panas. Maka ada istilah kan, tetangganya naik haji, dia naik tensi. Tetangganya balik kulkas, dia kedinginan, menggigil dia kedinginan, membahas-bahas orang. Iya, tetangganya balik kompor gas, dia kepanasan. Panas. Kenapa berakar? Udah hitam, berbulu berakar, payah hilangnya itu, ya kan? Tetangganya balik mobil, dia naik ambulan, mati. Matilah. Ya. Jadi saya pun menceramahi diri saya juga. Ya, jadi kita ini yang hadir, Bapak Kadus, ada admin YouTube kita yang hadir, perbaikilah hati ini ya, karena ini menentukan kita nanti. Banyak orang rusak gara-gara ini ya, penyakit itu. Penyakit hati macam-macam dia. Yang pertama dia sombong. Yang paling parahnya tidak ada alat mendeteksi penyakit hati ini, paling parah. Coba di pintu ada penyakit, ada alatnya kan? Tret, wala Ustaz sombong, pulang kau. Datang Bu Ketua, tet, iri hati, pulang. Ya kan? Datang sekretaris, tet, kau pendendam, pulang. Kapan nanti dicek sana? Di hari kiamat lah baru ditata semua. Kalau ada alat tensinya gawat kita ini. Kami mau ceramah dites. Ini penyakitan kau, pulang kau, nggak layak kau ceramah. Bu ya, sombong, iri, apalagi senang melihat orang susah ya kan? Susah melihat orang senang. Jadi tolong kita berfamili, berkakak beradik kita jangan ribut masalah harta ya Bu ya. Kata Nabi, dengarkan ceramahku ini. Kata Nabi, 1 jengkal kau geser tanah perbatasan sama familimu, maka 7 lapis tanah menghantammu dalam kubur. Ingat. Ya, 1 jengkal digeser-geser perbatasan itu. Geser sikit. Nanti mati 7 lapis tanah. Jangankan 7 lapis tanah, 30 kilo beras ditimpakan, dia sudah patah ini. Coba tidur ibu sini, wap, mati. Apalagi tanah 7 lapis. Jadi masalah harta dia nggak usah ribut kita. Harta nggak dibawa mati, nggak dibawa mati. Ditanya pun enggak. Kau mati seharian kelaparan atau kekenyangan, nggak ditanya. Bang Bibil berapa? Enggak. Rumahmu ngontrak berapa per tahun? Enggak. Yang ditanya iman, man rabbuka, siapa Tuhan? Nih, ya Bu ya. Jadi baik-baiklah kita hidup ini, baik-baiklah. Maka ada lagunya kan? Aku serah ini, minumlah dulu. Jam berapa kita sholat? Udah tengah 11. Udah bisa ini? Tutup. Oh enggak jadilah minum bayar. Oh iya. Amin ya, singkat-singkat aja ini. Kita mau sholat lagi. Aku udah basah ketekku. Nggak ada pun kipas. Ya. Jadi tadi penyakit hati Bu ya, minta tolong saya ya. Ada untas lagu dia Soraya dia, lagunya enak sekali. Apa kata lagu itu? Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Suatu masa nanti kita akan pergi, tinggalkan dunia ini, menghadap Ilahi. Apalah yang kau bawa sebagai persembahan selama di dunia, tidak mengerjakan, sedih lagu ini,
Hidup harus seimbang sama dunia akhirat, bila kelak ditimbang sama ringan dan berat. Menangis mama terbayang, ayah terbayang, kita pun terbayang. Ya, berapa kali kita nggak sholat? Ya, berapa kali kita tak ibadah hari ini? Menangislah kita. Jadi ibu menangislah sekarang sebelum awak ditangisi orang. Ya, menangis kita sekarang, nanti sholat kita menangis kita sebelum mayat kita ditangisi orang lain. Nanti buat kalau kita nanti meninggal, kita tersenyum, orang lain menangis. Buat begitu. Sebab manusia mati ini menurut hobinya dia. Ya, menurut hobi. Udah Bu ya, jadi hati-hati gitu. Yang berikutnya, yang berapa sekarang? Jangan apa, aku udah pening ini menghafal 5, jangan kurang-kurangi dia. Jadi yang kelima kata Nabi, yang merusak amal manusia, kezoliman yang terus menerus. Zolim. Ibu punya anak kalau tak dirawat, zolim. Ibu punya suami kalau melawan, zolim. Iya. Negara kita hari ini zolim. Kita nggak sholat, zolim sama diri sendiri. Yang terakhir, yang keenam dia yang merusak amal, banyak angan-angan. Jangan banyak angan-angan, kita udah tua. Penyakit Nabi itu kata Nabi, kalau sudah manusia tua, penyakitnya 2. Yang pertama banyak angan-angan, yang kedua takut mati. Iya, takut mati dia. Banyak angan-angannya. Ya Allah, kalau bisa aku nanti bikin ruko lagi, usaha aku nanti panglong lagi, sana bikin buka cabang lagi, ya Allah. Banyak angan-angan, tapi kerja malas, dari mana duitnya? Ya, demikianlah ceramah ini. Sholat kita aku udah gerah, aku rasakan. Tadi subuh akbar. Jadi kita ini alhamdulillah, mudah-mudahan narkoba semakin redam di Kecamatan Sunggal, karena hari ini sudah bergabung berapa masjid kita Pak? Sudah 30 masjid dan musola yang bergabung di dalam ahad subuh setiap minggu. Ya, jadi kalau ibu lihat tadi di masjid apa kita Nurul Ikhlas, seperti datang Abdul Somad ramainya. Iya. Jadi ibu pun kalau nanti siapa nanti yang menghadiri acara ahad subuh, datang. Ya Bu ya, datang. Oke, demikian tausiah ini. Sama-sama kita sholat. Caranya sudah tahu semua ya kan, nggak usah diajari lagi ya kan. Masalah ayatnya boleh. Yang penting jangan terbalik ayatnya ya. Ya, boleh dia wal asri, bawahnya boleh al kafirun dia. Rakaat ketiga dia boleh kul huwallah, keempat dia an-nas boleh. Nggak mesti yang sesuai dengan yang disyariatkan. Ayatnya boleh apa yang dihafal, yang penting jangan terbalik. Jangan nanti rakaat pertama an-nas, apa di bawahnya lagi nggak ada, naik terbalik, makruh dia. Ya Bu ya. Jadi yang kedua dalam sholat tasbih ini ada pemimpinnya, ada imamnya, tapi niatnya bukan makmuman, niatnya adaan. Saya di sini hanya memandu gerakan saya supaya semangat serentak kita. Jangan nanti makmuman, salah, karena nggak boleh berjamaah ini tasbih nih ya. Ya, yang ketiga, walaupun nanti tasbihnya enggak, kalau gini kan 15 dia, ini 10, walaupun tak sampai 10, boleh, jangan lama-lamakan ruku, nanti ketinggalan angkotnya ya. Iya. Nanti pejam mata waktu kan. Kita udah sujud, dia masih di atas. Supaya ngantuk dia kecapean. Ya, jadi walaupun tak sampai 15 boleh, karena sunnahnya itu. Mau boleh, mau lewat pun boleh, mau 20, mau 30 boleh. Yang penting fasih dia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Atau singkatnya Allah Akbar enggak usah pakai, boleh. Karena saya sering juga di ceramah di penjara membuat acara sholat tasbih sama narapidana kita. Ya, jadi alhamdulillah saya sudah bisa membawakan, karena kami di penjara rutan perempuan, lapas wanita, banyak sih itu 800 orang penjaranya. Ada nenek 80 tahun, hukumannya 20 tahun, tunggu mati lah ya kan. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.